Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bertemu lagi bersama kami kelompok KKN MIT 14 kelompok 31 Unwasio Semarang. Kali ini kita akan berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kepercayaan yang ada di Desa Penusupan, yaitu kepercayaan Kejawen Maneges. Kebetulan kita bisa berbicara secara langsung bersama dengan Bapak Ketua selaku pimpinan di sini ya Pak, pimpinan di Kejawen Maneges. Nah, bersama Bapak KRT Rosa Mulia Aji. Iya. Oke, mungkin bagi teman-teman semua mendengar kata Kejawen, apalagi Kejawen Maneges itu mungkin bagi asing di telinga kita. Nah, kali ini kita berkesempatan langsung dengan Bapak Ketua pimpinannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai secara garis besar intisari dari kepercayaan Kejawen Maneges ini seperti apa dan bagaimana, Pak? Dari kata-katanya dulu atau sejarahnya? Bapak dari mana yang lebih nyaman ya, Bapak? Ya gini, kalau dari kata-katanya ya Kejawen Maneges sebenarnya secara akta pendirian itu bernama Penghayat Kejawen Maneges. Jadi Jawa itu belum tentu Kejawen, Kejawen belum tentu Maneges. Kalau Jawa adalah orang yang lahir di Jawa, keturunan Jawa, atau mengaku dirinya Jawa, atau hidup di tanah Jawa. Ini Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Kemudian Kejawen adalah orang yang mencintai budaya Jawa dan mencintai spiritual Jawa. Itu disebut Kejawen. Tetapi di sisi lain ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu Maneges. Maneges itu orang Kejawen yang beragama dan berkepercayaan Kejawen, kemudian dia tidak mau bercampur aduk dengan kepercayaan luar negeri, kepercayaan asing. Jadi semua kepercayaan dari luar negeri dia tidak mau, dia maunya murni Jawa. Itulah Kejawen Maneges. Jadi orang Maneges adalah orang yang betul-betul Kejawen dan tidak mau bercampur dengan agama apapun. Jadi bukan hanya pada condong satu agama, tidak, tapi semua agama apapun itu tidak ingin dicampur adukan dengan kecintaannya pada Kejawen dan kepercayaannya kepada leluhur Jawa. Itu dari sisi bahasa ya tadi ya, Kejawen, Jawa, dan Maneges. Kalau Kejawen dari sisi sejarah itu perkiraan tahun ya, karena ini merujuk pada beberapa kabar, dan juga di kami itu adanya adalah anonim, cerita dari bapak ke anak, anak ke anaknya lagi, terus sampai saya. Jadi pada tahun 1478 itu perkiraannya, ketika Majapahit runtuh, itu ada Tumenggung Wiragati pada saat itu kalah oleh Demak ya, karena beliau adalah penasihat raja di Majapahit, kalah oleh Demak. Kemudian pada saat itu mau dieksekusi, tetapi tidak jadi dieksekusi, tapi ada permintaan untuk kemudian Tumenggung Wiragati ini kemudian berkata kepada pasukan yang ditaklukkan itu, yaitu saya akan berpidato terlebih dahulu sebelum saya menyerahkan diri, karena satu-satunya terakhir yang akan dibunuh. Kemudian dalam pidato ternyata memprovokasi prajurit yang kalah, kemudian berani melawan kembali prajurit yang menyerang itu. Kemudian disitulah Wiragati itu disebut Palon. Palon itu para penasihat raja, dan Sabdo Palon adalah Palon berkata, Palon berpidato. Itu versi dari Kejawen Maneges ya, karena banyak versi tentang cerita Sabdo Palon. Nah, mohon maaf dalam kasus ini berarti versi Kejawen Maneges. Lah, ketika Sabdo Palon itu dikatakan di depan prajurit itu yang telah dikalahkan, dan kemudian yang mengalahkan adalah Demak. Pada saat itu prajurit
Majapahit terprovokasi dan kemudian ada semangat sehingga pada saat itu bisa memberontak. Saat itu juga ada pertarungan yang satu lawan satu begitu, sehingga seperti jangkrik berantem itu loh, maka disebut Noyo Genggong. Sabda Palon Noyo Genggong adalah pidato dari Palon yang menyebabkan terprovokasinya prajurit yang telah kalah itu, dan kemudian bersemangat sehingga ada pertarungan yang seperti Genggong. Jadi itu versi cerita orang sini gitu. Jadi setelah terjadi Sabda Palon Noyo Genggong ini, Wiragati kemudian berhasil dilarikan dari situasi itu, sehingga selamat dia dari pembunuhan, kemudian tidak dieksekusi, kemudian ke Gunung Lawu, dilanjut ke Watu Ireng, kemudian kelihatan terdengar lagi oleh penguasa pada saat itu. Setelah Majapahit sudah runtuh, kemudian Demak mendirikan sebuah kerajaan pada saat itu, tercium juga, akhirnya lari ke barat lagi, kemudian di desa di bantaran Sungai Gung beliau menetap. Dulu Sungai Gung itu tidak di sebelah barat, tetapi agak sebelah timur, sehingga banyak warga sumur penduduk itu kalau digali ada pasir batu, itu karena aliran sungai pada saat itu. Di desa Depok yang sekarang bernama desa Depok itu Wiragati mendirikan semacam padepokan di situ. Padepokan kemudian membentuk ada altar juga di situ dan tempat samadhi yang kemudian berbentuk Candi Sigrit disebutnya sampai sekarang. Nah, tempat samadhi itu berbentuk Surya Majapahit. Altarnya itu di desa Depok, Kecamatan Pangkau, Kabupaten Tegal. Itu kalau dari Bali desa Depok ke utara, itu sekitar berapa ya? 100 meter lah ke utara. Bisa dilihat, teman-teman bisa melihat candinya di sana. Jadi dari situ kemudian Wiragati menetap dan kemudian hidup agak lama di sini, tidak terdengar oleh Demak. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijaga diutus oleh Sultan Demak untuk ketemu dengan Wiragati. Maka kemudian terjadilah perjanjian damai. Apa yang disampaikan tidak perlu diungkap di sini karena ada beberapa hal yang kadang terdengar sensitif gitu ya. Jadi tidak perlu dibicarakan lah kalau itu. Kemudian Wiragati dan Sunan Kalijaga bersepakat bahwa boleh kejawen itu diturunkan ke anak-anaknya, tetapi satu generasi satu orang saja gitu. Itu permintaan dari Demak. Kemudian karena Demak ini punya program satu desa satu ulama pada saat itu, sehingga di sini pun mau ditaruh ulama dan didirikan masjid gitu. Wiragati berunding seperti itu, sepakat boleh seperti itu daripada dieksekusi. Tetapi putra-putra yang lain harus masuk Islam, masuk ikut kerajaan Demak. Juga membolehkan, tidak apa-apa, yang penting tidak dieksekusi. Tetapi permintaannya Wiragati, kalaupun mau dibangun masjid, itu di tanah yang tidak menonjol, sehingga untuk menghargai kami yang Kejawen, yang Jawa Dipa pada saat itu belum bernama Kejawen, masih Jawa Dipa, sehingga dipilihlah tanah Kleben. Kleben itu tanah yang tidak tinggi, tetapi kalau dibangun masjid setinggi apapun dari jauh kelihatan pendek, sehingga masjid di daerah Kleben itu dinamakan pada saat itu yang mendirikan pasukannya Sunan Kalijaga. Kemudian dalam 3 bulan harus selesai masjid dan dinamakan Masjid Perdamaian. Perdamaian itu dalam Masjid Darussalam artinya perdamaian kan? Ya begitu ya. Ya sampai sekarang masjid itu masih berdiri kokoh di desa Penusupan di Pedukuhan Kleben. Ada alat untuk melihat waktu sholat
itu dari Kuningan, itu yang langsung diberi oleh Kerajaan Demak. Itu masih sekarang masih ada. Coba tanya Pak Ustadz nanti ya, kalau misalnya Pak Kiai saya pengen tahu alat itu gitu. Boleh itu. Coba masih ada nggak? Itu saya nggak tahu. Sekarang masih ada apa enggak. Tapi di situ intinya masjid sebagai puncak perdamaian antara Wiragati pasukan Majapahit dengan Demak. Nah, disitulah kemudian Wiragati tetap dibolehkan untuk beragama Jawa Dipa, belum ada kejawen. Agama Jawa Dipa, kemudian Wiragati membuat padepokan di situ, lama kelamaan padepokan di situ berkembang kemudian disebut Desa Depok. Ya, jadi dari kata padepokan menjadi Desa Depok. Sampai kemudian ada perkembangan berikutnya menjadi Desa Penusupan, Pener, dan Derma Suci. Semua ini ada dalam cerita Wayang Golek yang kemarin diceritakan, saya nanggap Wayang Golek itu bulan Desember Kaneman itu, yaitu tentang cikal bakal 4 desa ini yang semuanya bermakna. Pener adalah benar dan lurus, penusupan dari kata nusuk, nusuk itu sanubari, hati sanubari, dia berperasaan bagus itu ya. Kemudian Derma Suci itu berdharma suci, jadi dia berbuat baik. Lah, 4 desa ini sebagai satu rumpun yang 500 tahun berikutnya sampai ke generasi saya. Itu sampai saya yang ke-16 dari berurutan itu keturunan ke-16. Itu saya sebagai keturunan Wiragati. Semua orang Penusupan Depok Pener yang mbahnya lahir sebelum tahun 64 di sini diperkirakan mereka itu keturunan Wiragati. Jadi 4 desa ini adalah satu keturunan Wiragati yang asli loh ya, yang penduduk asli bukan pendatang. Kalau yang pendatang ya masih ada, ya tapi sedikit. Tapi yang terbesar itu, maka kami adalah sebuah keluarga besar Wiragati di Penusupan Depok Pener Derma Suci. Jadi itu sejarah. Pada saat itu Wiragati dengan agama Jawa Dipa dengan 8 ajaran Jawa yang ada itu 8 ajaran Jawa itu dikembangkan terus sampai kemudian kepada anak-anak yang beragama Islam, kamu apapun agamanya kalau menggunakan 8 ajaran Jawa maka hidupmu akan bahagia. Hidup itu mencari kebahagiaan, itu intinya begitulah. Itu yang disampaikan oleh Wiragati, sehingga keturunan Wiragati apapun agamanya boleh menggunakan 8 ajaran Jawa, karena 8 ajaran Jawa itu tidak bertentangan dengan semua agama. Tidak ada. Jadi ajarannya baik semua. Tidak boleh membunuh, terus apalagi itu tidak boleh merusak apapun, itu kan. Kemudian ngadoi wong alalan bilah ini dan sebagainya. 8 itu. Artinya bahwa pada saat itu 8 ajaran Jawa menjadi kekuatan orang Jawa pada saat itu. Kemudian pada selanjutnya, periode berikutnya, putranya Wiragati yang bernama Wiraguna ini melanjutkan Wiragati. Itu banyak orang yang kemudian tetap tidak mau masuk ke agama Islam, sehingga dibully. Yang tidak mau masuk agama Islam disebut kejawen gitu loh. Jadi kejawen itu bukan madhab, misalnya madhab tertentu dari agama Islam, bukan. Kejawen itu adalah orang yang tidak mau masuk agama Islam oleh Sunan Kalijaga pada saat itu, dan Kerajaan Demak mengatakan kejawen, orang yang tidak mau beragama Islam, sehingga kejawen pada saat itu menjadi dipakai oleh Wiraguna keturunannya. Kalau begitu kami disebut kaum kejawen, bukan agama Jawa Dipa lagi. Orang Jawa Dipa meneh, tapi kejawen. Nah, setelah kejawen ini tumbuh, satu-satu tapi dibatasi. Pada tahun 1907 itu baru kemudian, karena kejawen pecah jadi 2, satu kejawen yang Muslim, yang satunya adalah kejawen yang murni, tetap tidak mau beragama Islam. Sehingga ada 2, dipecah lagi menjadi kejawen Islam dan kejawen Maneges. Gitu loh.
Jadi walaupun kejawen tapi tidak mau beragama Islam sehingga menjadi kejawen Maneges. Itu 1907. Kemudian terus, dan kelemahannya pada saat itu berarti ketika yang Surayuda pada saat itu menolak Islam terang-terangan, sehingga kemudian Mperitili ini berkurang, Mperitili itu berkurang. Pengikut kejawen berkurang sehingga sampai ke Orde Baru itu sangat sedikit, jumlahnya sangat sedikit. Ada beberapa yang kemudian tetap kejawen murni. Kemudian baru pada tahun 2007 setelah saya disuruh untuk meneruskan, kamu harus berani pegang ketua kejawen itu, karena ada beberapa, saya disebut Bawoso, kemudian ketua umum itu pada tahun 2007 harus mendaftarkan di negara setelah Orde Baru tidak berkuasa kan. Kemudian ada kebebasan. Dulu itu kami beberapa orang penusupan yang dituduh PKI dan sebagainya, karena apa? Tidak mau beragama Islam, tetapi bertuhan. Jadi bukan berarti kami tidak mau beragama kemudian tidak bertuhan. Karena Tuhan itu kebenaran, agama itu seperti saya pernah katakan, agama itu salah bagi agama lain. Tapi kalau Tuhan benar bagi semua agama, benar enggak? Itu seperti itu. Itu sehingga kami tetap bertuhan, tetapi tidak mengikuti salah satu agama. KTP-nya pada Orde Baru itu strip. Kalau sekarang KTP-nya penghayat kepercayaan. Oh, berarti menarik sekali sejarahnya. Artinya sejarahnya itu terurut ya, Pak. Artinya sejarah itu dengan jelas terutama. Sekarang mengenai intisari dari kepercayaan kejawen ini, apakah seperti apa, Pak? Intisari dari kepercayaan mengenai penganut kepercayaan kejawen Maneges ini. Iya, jadi orang Maneges, orang kejawen Maneges, orang Jawa kejawen Maneges itu sangat percaya dengan alam semesta sebagai perwakilan Tuhan, sehingga hukum alam adalah hukum tertinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan alam semesta, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melawan hukum alam. Maka kejawen Maneges itu sejalan dengan hukum alam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam itu pasti akan ada penderitaan. Contoh, bohong. Bohong itu melawan hukum alam. Sehingga orang yang berbohong harus selalu menutupi dengan kebohongan lain dan sebagainya, dan itu tidak akan ada ketentraman dalam tubuh. Kebohongan itu berbahaya karena kebohongan itu bisa menghancurkan sebuah negara. Apalagi menghancurkan teman gitu kan. Itu sangat gampang gitu. Kejujuran itu adalah awal untuk kita menjadi Maneges. Jadi kalau kita mau Maneges, itu yang harus diupayakan yang pertama kali adalah kejujuran. Sepahit apapun, kejujuran itu tidak bertentangan dengan hukum alam, sehingga akan mencapai kebahagiaan. Itu contoh. Kemudian berikutnya, semua ilmu pengetahuan itu sejalur dengan hukum alam dan sejalur dengan proses Maneges. Sehingga Maneges dalam arti kata mencari kejelasan, maka kejelasan dan pencarian setiap masa ke masa akan berbeda. Sehingga kejawen Maneges itu tidak akan lapuk oleh zaman. Setiap zaman kejawen Maneges selalu akan menemukan dan menemukan. Mencari dan mencari. Sehingga pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting. Informasi adalah sangat penting bagi kejawen Maneges, sehingga tidak ditemukan orang-orang kejawen Maneges yang anti dengan dunia pendidikan. Bahkan palon kami itu doktor, sebentar lagi profesor. Itu wakil rektor UPS, Bapak Dr. Purwo itu wakil rektor UPS, itu palon kami. Jadi ya saya ya juga S2. Jadi artinya bahwa saya nyombong dikit ya. Jadi, artinya ya kalau S2 nggak nyombong ya. Masih ada yang di atas lagi. Artinya bahwa dalam keyakinan kejawen Maneges sangat-sangat menjunjung tinggi pendidikan, ilmu pengetahuan dan informasi, sehingga kami tidak menganjurkan orang itu untuk
untuk tidak berpendidikan, apalagi terbelakang. Tidak, karena dunia akan terbuka kalau kita itu mampu selalu di dalam pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pendidikan itu sangat penting. Itu Kejawen Maneges. Ajaran kepercayaan dari Kejawen Maneges ini berdiri sendiri, Pak. Nah, mungkin bagaimana bentuk toleransi terhadap penganut ajaran kepercayaan Maneges ini terhadap agama-agama yang ada di Indonesia, Pak? Iya, sesuai dengan 8 ajaran Jawa ya, bahwa kita harus mencintai sesama dan sebagainya. Bahwa toleransi adalah sebuah kewajiban. Semua ciptaan Tuhan tidak ada satupun yang sama. Tidak ada di dunia ini ada ciptaan Tuhan yang sama. Walaupun orang kembar identik sekalipun, itu pasti berbeda, ada perbedaan. Artinya simbol dari Tuhan bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan dan alam semesta. Lalu dengan keadaan itu, apakah kita mau melawan? Kalau melawan, kita melawan hukum alam, bahwa Allah mengatakan Tuhan membuat perbedaan, tidak membuat kesamaan. Kalau yang suka dengan sama-sama itu kan manusia. Misalnya seragam gitu, serba seragam itu kan manusia. Tapi alam semesta ini berbeda-beda. Tuhan membuat simbol bahwa kita itu diciptakan berbeda-beda, sehingga terhadap orang yang berbeda pun kita tidak boleh membencinya, apalagi mengadili, menghakimi, kemudian mengatakan dia salah. Apa dasarnya saya tiba-tiba menyimpulkan bahwa agama A salah itu kan? Dasarnya apa? Kan saya tidak mengenal agama A itu. Kalau saya dasarnya adalah cara pandang saya, keterbatasan saya, maka saya menjadi orang yang paling sombong di dunia ketika saya langsung bisa menghakimi orang lain tanpa saya pelajari. Gitu ya. Jadi di Kejawen Maneges itu harus selalu maneges. Harus selalu mencari ilmu pengetahuan tentang itu. Jadi toleransi adalah wujud kewajiban. Wujud pemahaman bahwa saya berbeda dengan jenengan, lalu saya harus menerima jenengan. Bahkan orang tidak bisa dong kawin kalau sama, harus berbeda. Perbedaan kalau disatukan kan sebenarnya bagus, menjadi suatu pertumbuhan, keindahan dan sebagainya. Tapi kalau kita merasa saya paling benar, Anda salah, Anda misalkan beribadah apa, saya mengintervensi, lalu saya akan menjadi pribadi yang sangat sombong, pribadi yang merasa bahwa diri saya yang paling benar sehingga orang lain salah, maka orang lain itu harus saya berantas atau saya buat harus sama dengan saya, gitu kan? Padahal Tuhan sudah menyimbolkan tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sama. Itu di Maneges. Oke, sekarang kita belajar tentang moderasi beragama dari ajaran Kejawen Maneges. Moderasi beragama itu mungkin ajaran, maksudnya bukan ajaran, maksudnya kepercayaan kita terhadap suatu agama yang kita anut atau kepercayaan yang kita anut, tapi kita tidak boleh terlalu fanatik atau fanatisme terhadap ajaran apa yang kita anut. Dengan kata lain berarti kita menghargai terhadap perbedaan, jadi kita tidak menghakimi. Nah, apakah dalam ajaran Kejawen Maneges ini juga mengutamakan hal demikian, Pak? Maksudnya kita harus menghargai ataukah justru yang lain itu tidak? Oh tentu, bahwa kita harus sangat-sangat menghargai siapapun di luar diri kita adalah guru. Itu di ajaran itu dibaca nanti di Google juga aja. Kejawen Maneges 8 ajaran Jawa apa saja gitu, boleh dibuka. Bahwa kalau kita tarik ke belakang, asal muasal agama misalnya, asal muasal kitab suci gitu, kita punya pendapat bahwa tidak akan muncul kitab suci kalau manusia tidak menemukan huruf dulu, muncul tulisan, dikumpulkan tulisan itu, disusunlah karya sastra, muncullah bisa dikatakan kitab suci, apapun asalnya itu loh. Tapi yang wujud huruf-huruf ini, saya mohon maaf jangan tersinggung ya, bahwa semua kitab suci adalah produk dari tulisan. Tulisan ini
muncul tulisan karena ada berita yang diterima kemudian ditranslate ke tulisan. Kemudian tulisan ini menjadi kitab suci. Kalau kita semua menyadari bahwa tulisan ini, saya selalu katakan menghormat kepada semua agama itu dengan cara bahwa kita menghargai pendapat kebenaran. Kebenaran itu sangat subjektif. Baginya dengan benar, bagi saya belum tentu. Karena kebenaran itu tidak bisa diseragamkan. Tetapi kalau kasunyatan, kenyataan itu bisa diseragamkan. Kenyataan itu bisa dilihat dari berbagai sisi, yaitu kenyataannya. Tetapi kalau kebenaran sangat subjektif. Seperti orang itu cerita biasa, orang buta memegang gajah. Kalau yang memegang belalainya mengatakan bahwa gajah itu seperti ular gitu kan. Kalau yang memegang perut sebelahnya bahwa gajah itu seperti tembok. Anggaplah orang buta itu adalah, ya jangan tersinggung, itu pendapat-pendapat tentang kepercayaan itu. Jadi kalau dia pas di ekornya ya Tuhan itu seperti itu atau gajah itu seperti itu. Jadi keyakinan terhadap Tuhan itu berasal dari kepercayaan lokal masing-masing. Jadi orang India ya dengan bahasa India, kitab India, orang Jawa dengan bahasa Jawa, kitab Jawa, tulisan Jawa, orang Arab demikian, orang Nasrani demikian. Jadi semua agama itu berasal dari sebuah tulisan, karya tulis juga yang ditulis walaupun itu dari wahyu ya. Saya tidak tahu itu karena di Kejawen Manukes tidak mengenal wahyu ya. Jadi yang jelas tulisan-tulisan itu menjadikan kita berpikir bahwa menghormati orang lain, agama lain, dan kemudian kita menyadari bahwa semua kebenaran-kebenaran yang ada itu tidak harus dinafikan bahwa kamilah yang paling benar. Jadi moderasi beragama adalah memahami bahwa agama itu benar bagi pemeluknya, tetapi salah bagi agama lain. Kita sadari itu, kalau agama kita itu salah bagi agama kita A, tapi salah bagi agama B, ya kita sadari, oh ya karena Anda beragama B, Anda mengatakan saya salah, gitu loh. Itulah pemahaman itu yang kemudian bahwa inilah manusia itu. Kalau mau survei-survei berarti yang terbanyak, yang paling benar dan sebagainya, ya tidak seperti itu. Agama itu benar bagi pengikutnya, tetapi Tuhan itu benar bagi seluruh agama. Seluruh agama itu pasti meyakini adanya Tuhan. Bahkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pun karena sangat meyakini adanya Tuhan, tetapi tidak berada di dalam agama yang resmi itu. Karena agama yang resmi versi pemerintah Indonesia ini saya tidak paham nih. Definisinya bagaimana sih? Kenapa Konghucu bisa masuk agama, tapi Kejawen tidak, itu loh. Definisinya apa? Ternyata setelah saya pikir-pikir mungkin definisinya satu harus ada kitab suci, yang kedua harus ada nabi ya, terus ada tempat ibadah, tapi yang paling utama harus datang dari luar negeri ternyata. Karena kalau Kejawen, Parmalin, Sunda Wiwitan itu nggak ada yang jadi agama gitu. Asli Indonesia produk. Iya sih, kalau produk itu jangan agama gitu. Padahal kata agama sendiri itu kata Indonesia asli dari bahasa Jawa yang artinya ageman ya. Kalau bahasa itu kita dari ageman itu pegangan hidup gitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Jadi moderasi tentang agama adalah pemahaman bahwa agama adalah bukan semata-mata karena kebenaran semua saja, tetapi kenyataan dan juga kesadaran bahwa kita berbeda. Dan kebenaran adalah milik pengikutnya, pemeluknya. Dan jangan sekali-kali memaksakan kebenaran kita menjadi kebenaran orang lain. Saya dipaksa harus percaya dengan agama B misalnya. Lah saya sendiri tidak B, lahir juga oleh orang tua yang tidak B, bagaimana saya mau mempercayai itu gitu kan. Jadi
Mungkin dasar pemikirannya seperti itu. Oke, kemudian kita balik lagi Pak ke pembahasan mengenai kejawen Maneges. Sepanjang pengetahuan atau sependek pengetahuan saya dari berapa yang saya baca atau saya ketahui bahwa kejawen itu identik dengan maaf ya Pak, hal-hal yang berbau-bau mistis, gaib, klinik atau kayak sel keris dan yang sebagainya macamnya. Nah, apakah benar demikian dan dalam kejawen Maneges sendiri itu ada Pak? Wah, itu saya juga sedih ya. Jadi saya tidak tahu itu awal muasalnya itu siapa gitu ya. Yang kemudian memvonis bahwa kejawen itu klinik dan sebagainya. Tahukah jenengan bahwa kami itu tidak percaya setan dan jin? Setan dan jin itu bukan bahasa kami. Kami nggak kenal itu. Kemudian kami punya karya seni, tari, karya sastra, ya, kidung dan sebagainya. Kemudian juga tempalogam, seni tempalogam, keris. Keris itu kan karya seni adiluhung leluhur kita yang merubah benda tajam menjadi benda seni. Kemudian di situ ada luk tahu ya, yang menggok-menggok itu. Lah, luk ini sebuah keindahan. Kemudian di sana ada pamor. Pamor, apa yang dimaksud itu? Para empu yang membuat itu supaya ini apa keindahannya menggambarkan apa dan sebagainya. Kemudian ada dapur. Dapur itu kalau bentuk dapur apa dari daerah mana dan sebagainya itu. Kemudian keagungan keris ini entah siapa yang mulai ini. Tahu-tahu keris itu ini ada jinnya nih. Iya, sering tuh Pak. Kemudian orang tidak boleh memelihara keris. Saya kok merasa ketika keris diklaim ada jinnya, ini awal muasal untuk kemudian keris ini dimusnahkan secara perlahan. Kemudian orang tidak mau megang keris toh. Karena ada jinnya itu loh. Saya keris banyak sekali tuh. Keris saya pelihara, saya bersihkan setiap tahun karena membersihkan dari karat. Kemudian supaya pamornya tetap ngejreng. Supaya bagus. Ya, tapi kemudian disalahartikan. Kami tidak percaya dengan setan, dengan jin. Kalau ada setan tak belilah. itu nggak ada itu. Kami nggak percaya sama sekali. Sehingga di kejawen Maneges itu nggak ada orang percaya dengan setan terus orang kejawen Maneges ketakutan dengan setan. Nggak ada. Jadi orang kejawen kalau nanti malam ada diskusi nih. Diskusi 8 ajaran Jawa dan hukum alam ya. Itu orang datang ke Jawa Maneges itu banyak kok. Ditanya satu pun nggak ada yang percaya setan. Jadi setan itu produk yang pikiran ya, mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi perilaku. Sampai nanti ada orang kesurupan, ada orang apalagi yang apa itu ya kesantet dan sebagainya itu. Kami nggak akan bisa disantet, nggak akan bisa kesurupan. Karena kesurupan itu saya pernah ada satu teman dikirain satu kan kayak gitu karena kejawen untuk menyembuhkan kesurupan massal bagaimana di sekolah saya cuma ide begini, umumkan besok siapa yang kesurupan tidak naik kelas. Ternyata kesurupan itu sangat terpengaruh dengan cara berpikir. Jadi bagaimana mainstream kita berpikir bagaimana nih? Kalau kita percaya bahwa ada setan di sana, maka melihat pohon pisang itu seperti orang berdiri gitu kan. Kemudian ada setan, cara berpikirnya sudah lain. Lah kalau kita biasa berpikir kasunyatan, kenyataannya bagaimana gitu, sesuai dengan keadaan. Sehingga tidak ada orang kejawen Maneges kemudian praktek dukun. Terus kemudian menyembuhkan dengan cara di cara-cara yang apa itu kan. Tidak ada. Kami sakit ya ke dokter karena kami pro ilmu pengetahuan gitu loh. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa dikalahkan. Alam semesta ini tidak bisa dilawan oleh kebohongan. Tadi kejujuran. Para dukun itu 99% saya yakin gitu, banyak kebohongannya daripada kejujurannya. Saya tidak menghina ya, tetapi saya mengingatkan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan kejawen Maneges. Kalau kejawen lain tidak tahu ya, tapi kejawen Maneges tidak ada kaitannya dengan proses klinik-klinikan seperti itu. Jadi kami
saya dukung itu yang apa Yang sulap sulap merah itu ya. Bener ya. Saya dukung itu, bagus itu diungkap saja. Jadi itu tidak sesuai dengan Maneges. Walaupun dia sendiri ideologinya beda dengan saya ya, tapi oke lah bagus untuk menyadarkan. Karena kesadaran itu harus dibangun. Orang yang tidak pernah menerima informasi dari siapapun, maka dia akan melihat kebenaran itu sesempit pikirannya. Padahal manusia itu sangat-sangat terbatas. Ketika saya terbatas, maka saya berpikir ada sesuatu yang tidak terbatas di sana. Apa itu? Tuhan yang Maha Esa. Kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang tidak bisa diterjemahkan dengan pikiran. Kalau kemudian sampean merasa saya bisa menerjemahkan Tuhan itu, oh Anda sombong sekali. Ada dua orang sombong di dunia ini, di Indonesia terutama. Yang pertama adalah orang yang berani menerjemahkan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Padahal dengan keterbatasan dia sebagai manusia, harusnya sadar segala sesuatu yang tidak terbatas ini kita itu hanya hidup di dunia, di bumi yang sejuta di alam semesta dari penelitian yang kita sangat kecil dan tidak tahu apa-apa. Kemudian tiba-tiba saya paling benar tentang ketuhanan. Agama saya paling benar tentang ketuhanan. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Nah kami pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam itu bukan ajaran kami. Sehingga kejawen Maneges itu selalu akan menemukan tadi. Karena kita disuruh mencari. Maneges, mencari kejelasan. Terus sehingga ke depan abad yang akan datang Maneges pun akan berbeda dengan Maneges sekarang. Saya pun berbeda dengan Maneges dulu. Ingat orang kejawen itu ketika kita sudah bisa mampu teknologinya bikin Borobudur walaupun namanya Buddha ya. Bikin Borobudur Eropa belum bisa apa-apa. Jadi kita tuh jauh lebih hebat sebenarnya. Orang Jawa itu orang hebat kalau kita mau sombong ya. Ketika kemerdekaan pikir itu ada, Maneges ada tiap hari ya. Kemudian kita kuat karena tidak terjajah oleh bangsa asing. Kalau sekarang saya lihat dulu bisa bikin Borobudur Eropa belum bisa apa-apa. Sekarang Eropa yang bisa bikin pesawat terbang, kita nggak bisa apa-apa. Kebalikan coba. Apa penyebabnya? Ternyata cara berpikir, ideologi itu sangat mempengaruhi. Begitu Bung. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan Maneges, apapun agamanya lah sampean. Tapi kalau sampean pegang Maneges, 8 ajaran Jawa, maka Anda akan menjadi pribadi yang kokoh, kuat, jujur, kemudian akan melihat ilmu pengetahuan sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Dan agamanya moderat, moderasi agama pas kan di situ. Gitu. Tapi misalkan saya beragama A, kemudian saya berprinsip hidup dengan memegang 8 perkara di Maneges 8 ajaran Jawa. Apakah saya bisa langsung dicap sebagai langsung masuk ke Maneges dan keluar dari agama saya? Tidak kan Pak? Berarti kan? Oh, kalau di Maneges tidak ada syarat-syarat ya. Tidak. Jadi orang mau Maneges mau tidak itu kan nggak ada stempelnya. Jadi misalnya saya orang Jawa datang ke sini musyawarah terus nanti keluar jadi Maneges, bukan. Artinya bahwa sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan agama jenengan, apakah boleh dipakai? Kan boleh. Baik. Saya yakin resleting itu tidak ada dalam ayat agama jenengan, tapi jenengan pakai. Kan boleh berarti. Sama seperti itu. Artinya bahwa sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama jenengan tidak ada di ayat jenengan, tetapi ini tidak melanggar, ya. Kan boleh. Jadi jangan saklek lah beragama. Kemudian saya harus agama saya ya yang ada di undang-undang agama saya. Kalau tidak ada di undang-undang agama saya ya itu salah semua gitu. Ya nanti ilmu pengetahuan akan dikalahkan. Nah, kemudian mengenai kejawen Maneges ini, misalnya dalam suatu agama itu kan tentu ada hari besar Pak, ada ritual, ada upacara peringatan. Nah, dalam kejawen Maneges sendiri itu ada atau bagaimana Pak? Di kejawen Maneges itu teman-teman kejawen Maneges itu
bersepakat bahwa untuk tahun baru Jawa itu bukan satu suro ya. Satu suro itu satu Muharram, itu tahun baru Islam. Jadi kami tidak mau mencampur adukan itu, sehingga kami menggunakan kalender Empu Bayun. Empu Bayun itu kalender Pranata Mangsa. Pranata Mangsa itu bulan pertama disebut Kasa, Karo, K3, K4, K5 dan sebagainya sampai 12. Nah, dalam satu masa itu bisa 12 hari paling pendek, bisa 48 hari. Dan kita memperingati satu Kasa itu setiap 22 Juni pukul 18. Karena orang Jawa itu begitu matahari tenggelam, dia itu ganti hari. Ini mau ganti hari nih. Tadi hari apa? Rabu. Nanti jam 18 lebih 1 menit itu sudah Kamis. Itu perhitungan orang Kejawen. Sehingga karena peredaran bumi mengelilingi matahari ini sebagai patokan perubahan tahunan di Kejawen, di Pranata Mangsa, karena itu terkait dengan musim ya. Sehingga setiap 22 Juni pasti pas dengan satu Kasa. Kalau tahun kemarin sudah satu Kasa 2933 J Jawa. Itu bersamaan dengan 22 Juni 2022 Masehi. Sehingga tahun Jawa itu bukan satu suro. Satu suro itu perkawinan antara tahun Jawa dengan tahun baru Islam, sehingga setiap satu suro pasti satu Muharram itu dilaksanakan oleh zamannya Sultan Agung berkuasa. Sehingga kalender Jawa yang versi itu yang kemudian misalkan tadi Muharram menjadi suro, terus ada lagi Rajab menjadi Rejab apa itu, pokoknya itu loh dibahasakan antara Jawa dan Arab gitu loh. Tapi kalau Kejawen murni itu menggunakan tahun baru satu Kasa, kalau sekarang 2933 Jawa, sehingga menggunakan kalender milik Empu Bayun yang jauh lebih tua dari tahun Hijriah. Artinya ada penanggalan sendiri. Ada, itu yang pertama ya tadi ya, hari raya peringatan tahun baru Jawa. Ya tidak ada kewajiban apa-apa, kami bukan agama upacara, kami itu kepercayaan perilaku. Sehingga bukan upacara kita misalkan apa mengitari batu, enggak. Kami itu perilaku. Jadi bukan upacara itu, bukan, tapi perilaku yang diutamakan. Dengan sila 8 ajaran Jawa, itu aja. Kemudian yang kedua itu Kaneman. Kaneman itu habisnya bulan Kanem itu bertepatan dengan 22 Desember. Jadi setiap 22 Desember itu ada peristiwa di kami itu disebut Kaneman, yaitu bersedekah bumi, hasil bumi. Kami memberikan kepada tetangga, kepada orang yang membutuhkan, misalnya pisang atau hasil bumi apa, saya nanam apa itu, sawo, saya nanam apa lagi itu, ada berbuah, karena biasanya musim buah pada saat itu. Kemudian ada nangka dan sebagainya. Kami berikan kepada orang lain dengan maksud adalah pemberian, kasih sayang kepada orang lain. Kemudian kami bercocok tanam, menanam pohon-pohon yang dimungkinkan tumbuh, karena pada saat itu musim hujan. Kemudian yang lain adalah membebaskan makhluk hidup yang terbelenggu. Contohnya lele yang mau dimakan itu, ya masih mau digoreng itu, kita beli, kita lepaskan di danau gitu. Dia makhluk hidup, tahu akan sakit, sama seperti dengan ketika kemudian akan disakiti, dibunuh, dibebaskan, kayak apa rasanya. Nah, kami punya keyakinan ketika kami membahagiakan makhluk hidup lain, maka saya pun akan bahagia. Dan saya bahagia itu biasanya adalah karena teman-teman yang lain memberikan saya hadiah lah, peluang lah,
Kalau yang jenengan sebut rezeki, mungkin ya rezeki lah, sehingga kehidupan saya bahagia. Itu harapannya itu loh. Jadi Kaneman dan kemudian tahun baru Jawa, dua hal yang menjadi hari besar kami, dan tidak ada hari-hari lain dah itu toh. Cuma dua itu toh. Dan tidak ada ritual-ritual aneh-aneh. Kami hanya samadhi. Samadhi itu meditasi atau yoga lah ya. Kenapa? Itu olahraga biasa. Artinya bahwa kami menyembah kepada Tuhan ya, dengan cara bahwa kami adalah orang yang menyadari kesalahan kami. Karena Tuhan itu kan bagi kami disembah ya ora bunga, ora disembah ya ora susah. Jadi Tuhan itu sesuatu yang sungguh maha segala-galanya, sehingga kita tidak ada ritual menyembah kepada Tuhan. Bahkan kami, mohon maaf, di kami itu meminta-minta kepada Tuhan itu tidak diperkenankan. Tapi berterima kasih kepada Tuhan dengan cara berbuat baik kepada alam semesta, berbuat baik kepada makhluk hidup lain, berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi kami tidak dianjurkan untuk, karena meminta itu nafsu. Jenengan meminta sesuatu itu kan keinginan. Kalau di depan Tuhan jangan mengumbar keinginan, itu saru kalau di kami itu. Jadi karena keinginan bagian dari nafsu, keinginan bagian dari Tuhan itu tahu maksud lo gitu loh. Jadi nggak usah ngomong gitu loh. Begitu Anda apa tadi bersama di, kemudian saya punya kesalahan banyak, kemudian yang menyebabkan saya susah, dan nggak usah berdoa, kamu tahu Tuhan itu tahu maksud Anda, itu tahu. Udah cukup gitu loh. Maksudnya artinya bahwa orang Jawa itu tidak diperbolehkan terlalu banyak berkeluh kesah, tidak semangat, tidak pernah mencari kesalahannya, dan tidak boleh menyalahkan orang lain sebelum menyalahkan diri sendiri. Segala sesuatu kesalahan saya adalah saya pelakunya. Jangan sekali-kali saya berbuat salah karena kamu, itu loh. Itu sudah berbeda lagi. Maka dia menjadi pribadi yang egois. Kalau orang kejawen maneges tidak boleh dong egois. Semua orang disalahkan saya paling benar, tidak. Malah sebaliknya, semua orang dibenarkan dulu, saya yang salah. Sehingga saya punya kesadaran, tidak kemudian melangkah dengan merasa dirinya paling benar. Baiklah, mungkin sekarang masuk ke bagian dimana paling penting, yaitu pesan-pesan ataupun amanat dari ajaran kejawen maneges ini terhadap masyarakat umum pada hakikatnya yang luas, terhadap bagaimana sih bermoderasi agama itu yang baik dan benar, Pak. Ya, kita harus menyadari perbedaan, bahwa kita itu berbeda dengan lainnya. Saya berbeda dengan orang lain, semua ciptaan Tuhan adalah berbeda. Kemudian kesadaran itu dimunculkan sebagai awal untuk kita mencintai orang lain, mencintai yang berbeda dengan keyakinan kita. Mencintai itu artinya kita tidak membenci. Kalau sudah ada unsur membenci, ini berbahaya ini. Sebenar apapun Anda, kalau saya membenci Anda, maka saya akan mencari kelemahan Anda. Tapi kalau saya tidak ada kebencian kepada Anda, ketika Anda bersalah pun saya akan mencari baiknya Anda. Itu seperti itu. Jadi kalau kita membenci, mencari kesalahannya, tapi kalau kita tidak membenci, maka ketika orang salah pun akan saya cari, dia sebenarnya ada baiknya loh, gitu loh. Jadi itu awal untuk kita toleransi kepada orang lain. Yang kedua adalah informasi dan kemudian komunikasi. Informasi bahwa kita jangan menutup informasi, membaca literasi terhadap hal lain, keyakinan lain dan sebagainya, sehingga kita tidak menjadi dibutakan dengan satu informasi saja, sehingga kita menjadi sempit. Jadi berpikirlah luas, berpandanganlah luas, dan kemudian tidak anti informasi terhadap hal-hal lain. Tapi jangan mempercayai hoak, apalagi memproduk hoak, gitu loh. Ini yang kejahatan tadi. Jadi kita tetap sebagai manusia ya harus hati-hati terhadap
Karena di dunia ini tidak akan pernah berhenti orang-orang jahat, karena itu memang alamiah gitu. Orang jahat itu selalu ada. Tetapi kewajiban kita orang-orang berpendidikan adalah menjadi orang baik. Orang berpendidikan menjadikan kita harus berbuat baik. Sehingga itu yang harapan kami, bahwa ke depan generasi yang akan datang adalah generasi Indonesia yang cemerlang, yang penuh dengan toleransi antar beragama, dan tidak ada lagi orang beragama dengan kekerasan. Itu yang melawan hukum alam. Jadi mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia ini, kalaupun beragama, jangan sampai ada menyentuh agama yang dengan kekerasan. Karena mencintai orang lain jauh lebih baik daripada membenci orang lain. Kemudian bertengkar dengan orang lain jauh lebih buruk daripada berteman dengan orang lain. Jadi kita akan lebih baik itu berteman dengan orang lain, jangan bertengkar dengan orang lain. Sehingga itu pun berlaku untuk agama apapun, apalagi yang datang dari luar negeri ya. Saya dari dalam negeri pribumi, yang datang dari luar negeri itu mohon tahulah, jangan berkonflik gitu loh. Jangan merasa paling benar ya, sampean semua itu tamu kok. Tapi yang tuan rumah malah, ya tuan rumah itu berdoa, berharap bahwa panjenengan semua itu bisa rukun di negeri kami, sehingga kami tidak terancam. Kami akan bahagia karena apalagi tamunya mayoritas. Ya kan, harusnya melindungi kami yang minoritas. Jumlah banyak. Iya, setelah menjadi tamu, ikut tamu semua. Sayanya jadi sedikit kan. Lah begitu saya sedikit itu kan juga harus dilindungi. Gitu loh. Artinya hak-hak kami, saya berterima kasih sekali ke pemerintah sekarang. Hak-hak dari kaum penghayat ya. Memang awal dari gagasan Gus Dur ya. Konghucu jadi agama, kemudian penghayat boleh berKTP kepercayaan, kemudian sampai sekarang, kemudian putusan MK yang zaman Jokowi ini sangat melegalkan kami, termasuk ada kurikulum pendidikan kepercayaan untuk anak-anak kami yang SD, SMP, SMA sekarang ada. Sehingga semua sudah terlayani. Perkawinan antar penghayat kepercayaan dilaksanakan di catatan sipil, juga sudah kami laksanakan di gedung ini, sudah berkali-kali menyelenggarakan perkawinan antara penghayat, dan kami sudah sangat dilindungi oleh konstitusi. Jadi kami secara hukum legal dan terlayani dengan baik oleh pemerintah. Saya mau ingat ya, keinget tentang tadi Sunda Wiwitannya Pak. Kalau nggak salah di daerah saya tuh dengar ada ya Pak, yang namanya Sunda Wiwitan itu kalau nggak salah sama upacaranya tuh kayak kalau di Sunda Wiwitan tuh kalau nggak salah seren tahun Pak. Ya. Nah seren tahun kan sama kayak intinya kita tuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah melimpahkan hasil kekayaan alamnya. Seperti itu ya Pak. Ya. Cuma di daerah saya itu kan ada upacara gitu Pak. Nah apakah dari Kejawen Maneges ini sama dengan Sunda Wiwitannya itu, maksudnya perbedaannya tuh sama nggak sih Pak upacara-upacaranya dan begitu? Ya kalau ya beda ya. Kita sama dalam hal pemahaman tentang ketuhanan, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kan tata caranya berbeda. Tapi kami sangat respon dengan apa yang sudah Wiwitan lakukan itu. Ya kita sama-sama agama leluhur sih. Jadi tidak terdogma gitu loh. Itu yang kesamaannya itu. Jadi kami tidak terdogma. Jadi kami melakukan langkah-langkah ya sesuai dengan alam kasunyatan gitu loh. Berarti sesuai dengan hukum alam yang sudah ada aja Pak. Iya. Hukum tertinggi bagi kami loh ya, adalah hukum alam. Apakah ada orang bisa melawan hukum alam? Melawan tua contohnya. Dulu jenengan bayi tidak berkumis loh. Sekarang berkumis. Itu melawan untuk tidak berkumis saja susah itu, syukurin tiap hari itu kan. Iya. Orang yang bisa melawan hukum alam itu mustahil kalau dalam bahasa jenengan. Kenapa? Contoh satu sekarang aja wis, jenengan tidak bernafas 1 jam, itu melawan hukum alam itu. Kalau setelah tidak bernafas 1 jam jenengan hidup, wah jenengan luar biasa.
bisa melawan Tuhan. Karena melawan hukum alam adalah bagi kami adalah melawan Tuhan. Makanya kami dengan para pesulap itu, saya respon kalau itu diterangkan bahwa ini adalah sulapan, bukan keajaiban itu loh. Jadi tidak membodohi masyarakat gitu loh. Saya pertunjukan di panggung gitu loh. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa saya punya keajaiban nih. Apalagi saya mimpi kemarin ketemu apa, kemudian saya bisa begini, aduh, bawa ke sini, atau bawa ke psikiater lah, supaya dia tidak begitu lagi. Jadi hukum alam itu menjadi patokan utama kami dalam melangkah. Segala sesuatu yang melawan hukum alam tidak, kami tidak berani. Karena kami sangat hormat kepada alam semesta, dan kami sangat hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, silakan yang ingin bertanya lagi. Saya Mas. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Anas Makinun ingin menanyakan mengenai yang tadi sejarah Wiragati di Kerajaan Majapahit. Majapahit itu sendiri kan kerajaan agama Hindu ya. Wiragati itu di dalam kerajaan Majapahit itu sebagai apa, dan kalau memang Wiragati itu kejawen, apa kaitannya dengan kerajaan Majapahit gitu Pak? Iya. Jadi pada saat itu, jadi saya katakan bahwa cerita sejarah ini berbeda, banyak perbedaan, versinya banyak. Sekarang kalau versi Kejawen Maneges ya, kami mendapatkan cerita itu anonim, dari bapak ke anak, dari anak ke anaknya lagi terus sampai saya. Itu mengatakan bahwa pada saat itu Majapahit itu ada 3 agama besar. Yang dimaksud 3 agama besar versi kami adalah Hindu, Buddha, dan Jawa Dipa. Jawa Dipa. Jadi sebelum bernama Kejawen itu Jawa Dipa. Kemudian penasehat raja itu terdiri dari tokoh-tokoh dan tokoh agama masing-masing. Belum ada Islam pada saat itu, mohon maaf. Nah, yang dipilih menjadi penasehat raja utama, yang ketuanya lah gitu ya, itu dari dari Jawa Dipa, yaitu Wiragati. Wiragati ini palon penasehat raja, disebut palon, yang dia adalah palon utama dari Raja Majapahit terakhir pada saat itu. Nah, ketika Majapahit runtuh, otomatis dia kan di pihak istana nih, ikut terancam keberadaannya, sehingga dia harus mengungsi dari Trowulan sampai kemudian ke Gunung Lawu, pindah lagi ke Watuwireng Pekalongan, kemudian pindah lagi saat terakhir di Desa Depok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal itu. Monggo nanti dilihat candinya lah biar lebih anu. Jadi pada saat itu dia adalah petinggi kerajaan Majapahit yang posisinya adalah penasehat raja dari sisi agama Jawa Dipa, bukan dari sisi Hindu, bukan dari sisi Buddha. Begitu. Itu versi kami. Ya kok beda ya dengan yang lain? Ya itu tadi, kadang-kadang sejarah itu milik pemenang ya katanya ya. Yang menang. Kalau misalnya lurah lama bikin kios misalnya ya, kemudian sejarahnya kios itu dari tanah wakaf, kemudian lurah baru mengatakan itu dari tanah mbah saya, kan jadi rubah itu kan. Jadi banyak hal yang karena dia berkuasa kemudian merubah sejarah. Nah, oleh karena itu kita juga harus berhati-hati terhadap berita sejarah. Sejarah itu harus dikaitkan dengan logika, udah gitu aja. Masuk akal nggak sih ini gitu loh? Logika enggak gitu. Kalau sejarah tentang keris, kemudian kalau mengatakan bahwa keris ada setan kober gitu kan, saya nggak pernah kenal ya keris setan kober di Kejawen Maneges. Tapi ada juga itu yang begitu ada kepercayaan tentang setan, keris jadi ikut jadi ada setannya coba. Itu kan juga karena yang menang siapa nanti sendiri. Jadi begitulah. Baiklah, luar biasa sekali obrolan kita pada sore hari yang cerah ini, mendapat ilmu baru, pengalaman baru, serta bimbingan baru bersama dengan Kejawen Maneges ini sendiri. Kemudian kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu
pentingnya kita menerapkan moderasi beragama dalam setiap sendi kehidupan kita. Karena dengan menerapkan moderasi beragama, kita mampu menghargai sesama, bisa tidak terlalu fanatik terhadap agama kita sendiri, dan mampu hidup berdampingan bersama dengan kepercayaan dan masyarakat yang berbeda dengan kita. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tepuk tangan dong.